Hai, saya Jo. Balik lagi di Dinding Jo. Kisah kali ini terdiri dari dua kisah menyedihkan yang semuanya terjadi di Disneyland. Kisah-kisah tragedi yang memilukan yang kadang membuat kita berpikir, bagaimana mungkin di tempat yang seharusnya membuat orang bahagia, ada kisah-kisah setragis ini. Dan karena dua kisah ini pendek-pendek, saya akan jadikan satu ya. Marcelo Torres lahir dari orang tuanya yang bernama James dan Carmen Torres pada tanggal 30 Agustus 1981 di kota Torrance, California. Sejak kecil, dia digambarkan sebagai anak yang baik dan patuh pada orang tuanya. Marcelo bersekolah di sebuah SMA di Arizona, di mana dia digambarkan sebagai panutan bagi banyak orang di sana. Temannya mengatakan dia tidak pernah minum atau merokok atau melakukan hal yang buruk lainnya. Ketika lulus SMA, dia kemudian pindah ke perguruan tinggi Brooks di Long Beach, California, di mana dia belajar untuk menjadi seorang animator yang merupakan hasratnya sejak dia kecil. Disinilah, Marcelo kemudian bertemu dengan Vicente Gutierrez yang kemudian menjadi rekan bisnis dan sahabatnya. Pada tanggal 5 September 2003, Marcelo dan Vicente bersama dengan teman mereka yang lain, yaitu Christina Becker dan Shannon Zinda, memutuskan pergi ke Disneyland untuk bersenang-senang. Pada hari itu, mereka tiba di Disneyland, California pagi-pagi sekali. Dan setelah menaiki beberapa atraksi, mereka memutuskan untuk pergi ke roller coaster Thunder Mountain. Big Thunder Mountain Railroad pertama kali dibuka pada tanggal 2 September 1979. Atraksi ini dirancang oleh Tony Baxter dan Bill Watkins. Kecepatan roller coaster ini mencapai kecepatan 58 km per jam dan memiliki panjang lintasan sekitar 815 meter. Roller coaster ini membuat Taman Disneyland di California menjadi berbeda dan lebih menyenangkan, karena Big Thunder Mountain selalu menjadi salah satu wahana paling populer di Disney California. Roller coaster ini dihiasi dengan tema koboi-koboyan dan merupakan salah satu atraksi hiburan di taman itu yang melayani orang-orang dari segala usia. Sebenarnya, permainan ini turun naiknya tidak banyak, tetapi dia bergerak sangat cepat dan memiliki banyak kemiringan di tikungan sempit. Ada total 5 gerbong kereta dan lokomotif di bagian depannya. Setiap gerbong memiliki 3 bangku dan penahan keselamatan, termasuk palang untuk melindungi penumpang. Bertahun-tahun yang lalu, sebelum Marcelo mengendarai roller coaster ini, telah terjadi insiden di mana seorang anak laki-laki berusia 5 tahun terluka parah saat kakinya terjepit di antara mobil dan peron. Hal ini menyebabkan kaki kirinya diamputasi setelah insiden itu. Prosedur keselamatan dalam permainan ini lalu diperbaiki. Nah, di pagi hari itu, Marcelo duduk di sebelah Vicente di depan gerbong yang berada di belakang lokomotif. Dia duduk di sisi kanannya, sedangkan dua teman yang lainnya, Christina dan Shannon, duduk tepat di belakang mereka. Palang pangkuan diturunkan dan perjalanan pun dimulai. Sekitar sepertiga perjalanan, lokomotif yang berada di depan Marcelo dan Vicente tergelincir sebelum memasuki terowongan. Roda yang tergelincir menghantam rem yang menempel pada rantai di antara rel. Benturan ini memaksa laju lokomotif naik dan hidungnya turun ketika bagian depan lokomotif mogok. 4 bagian belakang melesat ke atas menuju langit-langit terowongan. Dengan keras, melepaskan diri dari gerbong-gerbong. Saat meluncur ke atas, lokomotif menabrak atap terowongan dan hancur menimpa gerbong penumpang pertama. Kekuatan tumbukannya menghancurkan kerangka fiberglass dan logam pada bagian gerbong, sehingga seluruh bobot lokomotif jatuh di atas Marcelo Torres dan menghancurkan dadanya, juga mencepit tubuhnya ke kursi. Lokomotif tergelincir menyebabkan bagian belakangnya menukik ke atas. Gerbong yang ditumpangi Marcelo menabrak lokomotif tersebut dengan keras. Pada saat itu, Marcelo masih sadar, tetapi dia terjebak di kursinya. Para medis berusaha mengeluarkannya, tapi tubuhnya terjepit di dalam kereta itu. 10 orang lainnya yang terluka dalam kecelakaan itu berhasil dievakuasi. Beberapa dari mereka mencoba menyelamatkan diri mereka sendiri, dan semuanya dikirim ke rumah sakit. Vicente yang duduk di sebelah Marcelo mengatakan
Hal terakhir yang dia ingat adalah saat dia sedang melewati terowongan. Katanya, tiba-tiba aku mendengar sesuatu yang sangat keras dan bergetar. Aku berkata kepada diriku sendiri, ini tidak normal. Aku benar-benar berpikir kalau saat itu aku sedang bermimpi. Semuanya terjadi hanya dalam 4 kedipan. Mulai dari saat aku masuk terowongan, lalu aku pingsan, lalu bangun, dan pingsan lagi. Aku sempat melihat Marcelo tidak sadarkan diri. Kemudian 2 teman saya yang lain. Tetapi setelah itu, semuanya kabur. Setelah mendengar temannya, Marcelo tidak berhasil diselamatkan. Hati Vincente hancur karena sedih. Atraksi ini kemudian ditutup dan penyelidikan dimulai. Penyelidikan itu menghasilkan beberapa temuan mengejutkan yang tidak diketahui oleh siapapun yang naik kereta itu pada tanggal 5 September tersebut. Jadi, Big Thunder Mountain sebenarnya sempat mengalami masalah selama berminggu-minggu menjelang tanggal 5 September. Hal ini hanya diketahui oleh mekanik Disney dan operator wahana, tetapi diabaikan. Ada suara klik-klik yang terdengar di bagian roda roller coaster itu 3 hari sebelum insiden. Kemudian, rodanya diganti oleh tim pemeliharaan roda. Tapi sayangnya, bautnya tidak dikencangkan secara memadai, sehingga lampu peringatan berwarna kuning muncul pada hari kejadian. Tetapi, operator wahana mengklaim bahwa mereka tidak tahu apa artinya, sehingga kereta tersebut tetap dijalankan seperti biasa. Konyolnya, mereka sempat melakukan uji coba wahana tersebut di hari di mana mereka mendengar suara aneh di bagian rodanya, dan menyimpulkan bahwa wahana tersebut harus ditutup karena alasan keamanan. Tetapi, mereka tidak menutupnya karena takut dengan pimpinan mereka. Jadi, kereta itu tetap diizinkan berjalan dan para pengunjung boleh tetap mengendarainya. Penyelidik mengklaim bahwa insiden tersebut terjadi karena kegagalan mekanis yang menyalahkan wahana operator dan manajemen Disney. Laporan tersebut juga mengatakan bahwa wahana itu sebenarnya aman, tetapi peraturan keselamatan harus dirubah. Staf harus dilatih ulang sepenuhnya, dan mereka harus segera mengambil tindakan jika mendengar suara yang tidak biasanya pada wahana. Willie Aiken yang mewakili keluarga Marcelo Torres mengatakan, ini bukan hanya kesalahan mekanik, tapi keseluruhan manajemen. Bagaimana mereka harusnya menjalankan taman hiburan yang aman buat para pengunjung? Harusnya semua diperhatikan lebih teliti. Keluarga Marcelo menggugat Disneyland atas kematian Marcelo dan menyelesaikan kasus ini 2 tahun setelah kematian putra mereka. Setelah menyelesaikan kasus mereka, keluarga Torres menyumbangkan $500.000 ke perguruan tinggi Brooks untuk memberikan beasiswa bagi calon animator seperti Marcelo. Ibu Marcelo mengatakan tidak ada uang yang mungkin bisa mengganti hidup anaknya. Tetapi itulah satu-satunya yang bisa dia berikan sekarang ini untuk menyembuhkan luka hatinya. Pihak Disney menerima tanggung jawab sepenuhnya atas bencana yang merenggut nyawa Marcelo dan melukai penumpang-penumpang lainnya. Wahana ini akhirnya dibuka lagi pada tahun 2004 dan tidak ada insiden lagi setelah itu. Tetapi kematian Marcelo akan selamanya menjadi pengingat yang akan menghantui tentang apa yang bisa terjadi dan tentang betapa pentingnya menjaga keselamatan para penumpang. Dan mereka juga harus rajin mengecek mesin-mesin wahana mereka secara teratur agar tidak ada lagi bencana seperti ini terjadi. Deborah Gail Stone atau yang lebih dikenal dengan nama Debbie adalah anak pertama dari Bill dan Marilyn Stone. Dia lahir di Santa Ana, California, USA pada tanggal 18 Juni 1956. Ibunya mengatakan, ketika Debbie masih kecil, dia adalah anak yang ramah. Dia suka pergi bermain bersama anak-anak tetangga di lingkungan perumahan mereka dan membawa pulang teman-teman itu ke rumah, lalu meminta ibunya untuk membuatkan mereka kue. Saat tumbuh dewasa, Debbie menjadi gadis yang sangat populer. Dia unggul dalam bidang akademik dan atletik, terutama renang. Menurut ayahnya, sejak awal dia dapat melihat apa jenis olahraga yang Debbie minati, sehingga ayahnya mendukung Debbie untuk menekuni olahraga tersebut.
Debbie menerima penghargaan dari kepala sekolah untuk prestasinya yang luar biasa di SMA Santa Ana, di mana dia lulus dan masuk 10 besar anak yang paling berprestasi di kelasnya. Setelah lulus SMA, Debbie mendaftar di Universitas Negeri Iowa. Dia tahu biaya kuliah di sana mahal. Makanya, dia melamar untuk pekerjaan musim panas di Disneyland. Semua ini dia lakukan untuk membantu membayar biaya kuliahnya. Setelah diterima kerja, Debbie segera mendapatkan posisi yang didambakan sebagai penerima tamu di Disneyland yang sangat dia sukai. Karena itu adalah tempat paling keren bagi remaja manapun untuk bekerja. Wahana American Sing dibuka pada tahun 1974. Ini merupakan sebuah wahana pertunjukan yang diadakan untuk mengenang sejarah Amerika. Bangunan itu memiliki 6 teater yang melingkar dan dihubungkan oleh dinding pembatas yang berputar secara mekanis setiap 4 menit di sekitar 6 panggung. Dalam waktu singkat, para tamu duduk di teater yang berputar mengelilingi panggung utama sebanyak 6 kali. Pertunjukan di wahana ini terdiri dari hewan animatronik yang menyanyikan lagu dan semua itu berlangsung sekitar 25 menit. Pada tanggal 28 Juni 1974, Debbie masuk bekerja. Dia baru saja memulai shift malamnya. Tepat sebelum memulai pekerjaannya, Debbie sempat menelpon orang tuanya meminta izin mereka untuk bertunangan dengan kekasihnya. Berita ini tentu saja membuat orang tuanya sangat senang. Setelah menelpon, Debbie melanjutkan pekerjaannya. Tugas Debbie malam itu adalah menyapa penonton dari sisi kiri panggung dengan mikrofon dan kemudian mengucapkan selamat tinggal setelah teater berputar selama 5 kali dengan diiringi adegan musik. Sekitar jam 10:30 malam, saat pertunjukan terakhir hampir berakhir, tiba-tiba rekan kerja Debbie mendengar jeritan yang menyeramkan datang dari dalam teater. Para petugas operator teater bergegas ke tempat kejadian, dan mereka menemukan tubuh Debbie hancur terjepit di antara dinding teater. Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi pada malam yang mengerikan itu, tetapi ada beberapa teori. Kemungkinan besar, ada yang membuat Debbie tersandung pada saat dia mencoba melompat dari satu panggung ke panggung lainnya. Tetapi, satu hal yang jelas, saat diketemukan, Debbie sudah tewas. Melihat jenazahnya yang hancur, dapat dipastikan proses dia meninggalnya pasti cepat sekali. Orang tuanya mendengar berita buruk tersebut pada malam itu sekitar pukul 2 pagi. Tidak ada rasa sakit yang lebih besar di dunia ini untuk ditanggung oleh orang tua saat mendengar anak mereka tercinta mengalami hal tersebut. Menyusul insiden mengerikan itu, Disneyland menutup wahana ini selama 2 hari dan tempat di mana Debbie meninggal ditutup selama setahun. Kemudian, lampu sensor dipasang di atas panggung untuk mengingatkan operator jika seseorang mendekati dinding terlalu dekat. Dan perubahan tambahan dilakukan dengan memasang dinding pemisah seandainya sensor gagal mengecek keberadaan seseorang di dalam wahana itu. Wahana ini tetap beroperasi sampai tahun 1988 sebelum akhirnya ditutup untuk selamanya. Keluarga Debbie menggugat Disneyland, tetapi mereka hanya mendapatkan ganti rugi yang sangat kecil. Debbie dikuburkan beberapa hari kemudian, dan orang tuanya mengatakan bahwa meskipun mereka hanya mendapatkan ganti rugi yang sedikit, tapi staf Disneyland sangat baik terhadap mereka. Para staf sering mengunjungi rumah mereka dengan membawa bunga. Banyak orang turut berduka dengan hal ini. Mereka telah menulis ratusan kalimat yang mengatakan turut berduka cita dan menyampaikan belasungkawa mereka. Bahkan, ada juga yang memberitahu kedua orang tua Debbie bahwa Debbie telah membawa pengaruh sangat baik terhadap putra mereka yang kecanduan narkoba. Tanpa takut, Debbie mau berteman dengan putra mereka dan memberinya inspirasi untuk meluruskan hidupnya. Ini membuat kedua orang tua Debbie bahagia. Paling enggak, anak mereka telah menunjukkan dampak positif yang bisa dia berikan kepada orang-orang di sekitarnya selama dia hidup. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.
no smoking or eating, and especially no flash photography here in our theater. Also, for your own personal safety, remain in your seats at all times, especially while the carousel is in motion. Feel free to clap and sing along, but please remember, no flash pictures.